Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan pembahasan di siang hari ini kita sudah masuki poin ke 60 atau ke 40, ke 70 afan ya, ke 70 wasiat yang sangat bermanfaat. Baik, kita akan baca dulu matannya, baru kita akan terangkat. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, la aqla kat tadbiri wala wara'a kal kaffi wala hasabaka husni al khuluqi, rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Kata Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, tiada kecerdikan yang setara dengan kemampuan berfikir dan mengatur, dan tidak ada sikap wara yang setara dengan menahan diri, dan tidak ada kedudukan tinggi yang setara dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa di dalam hadis ini ada 3 wasiat yang sangat berharga sekali yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kita tahu bahwa sahabat Abi Dzar Al-Ghifari itu berasal dari perkampungan Ghifar. Perkampungan ini terletak antara kota Mekah dan juga kota Madinah. Lah, perkampungan Ghifar ini terkenal dengan perkampungan begal, penyamun, perampok. Lah, Abi Dzar ini salah satu dari para perampok itu. Ketika Abi Dzar ini mendengar bahwa ada seorang nabi yang muncul di kota Mekah, dia penasaran. Akhirnya dia mengutus saudaranya untuk menyelidiki seseorang yang mengaku nabi, apakah betul ataukah tidak. Setelah kemudian saudaranya mendapatkan informasi, maka dia melaporkan kepada Abi Dzar bahwa keberadaan nabi yang mengaku itu memang ada di Mekah, sehingga dia ingin menyelidiki dengan sendirinya.
ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha memberikan nasihat-nasihat terbaik dalam Islam, maka Abu Dzar pun tertarik dan langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyembunyikan keislamannya dan berdakwah di kaumnya. Subhanallah. Maka Abu Dzar bisa merubah kaum Al-Ghifar menjadi orang-orang yang memeluk Islam. Itu secara singkat biografi Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Lah Abu Dzar Al-Ghifari sendiri memang banyak wasiat-wasiat yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada Abi Dzar dengan 7 wasiat. Pertama, bihubbil masakin, agar Abi Dzar senantiasa mencintai orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, agar Abi Dzar memerintahkan kepada orang-orang yang berada di bawah untuk untuk tidak melihat kepada yang di atas. Kemudian ketiga, Nabi juga memerintahkan agar Abi Dzar menyambung silaturahim. Kemudian yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan Abi Dzar untuk banyak membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kelima, Rasul juga memerintahkan Abi Dzar untuk mengatakan yang benar walaupun pahit rasanya. Dan yang keenam, Rasul pun memerintahkan Abi Dzar untuk tidak takut celaan manusia saat berdakwah kepada Allah. Dan yang nomor 7, Nabi SAW melarang Abi Dzar untuk menjadi manusia peminta-minta. Lah hadis yang kita akan bahas ini juga salah satu dari wasiat Nabi yang disampaikan Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. 3 wasiat yang sangat penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, la aqlaka tadbir. Wahai Abu Dzar, tidak ada kecerdikan atau kecerdasan akal yang setara dengan kemampuan berfikir dan mengatur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita lewat nasihat Abi Dzar tentang nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa itu? Nikmat Allah menganugerahkan akal kepada kita. Akal inilah yang kemudian membedakan kita manusia dengan binatang. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan binatang. Karena binatang itu makhluk yang tidak berakal, sehingga wajar kalau seandainya kehidupan binatang itu, maka kehidupan mereka kacau. Kehidupan mereka tidak memiliki perasaan malu. Mereka bisa menerkam satu dengan yang lainnya, membunuh satu dengan yang lainnya, berzinah di halaman terang-terangan, mengganggu kawannya, dan begitu seterusnya. Tapi manusia itu makhluk yang dianugerahkan akal, dan akal itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan akal ini kita berfikir, sehingga kita dibedakan dengan binatang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 179 itu, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha
walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami telah menyiapkan untuk neraka jahanam ini kebanyakan penghuninya dari kalangan jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka adalah manusia-manusia yang punya hati tapi tidak berfikir, yang punya mata tapi tidak melihat, yang punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan lebih parah daripada binatang ternak, dan mereka orang-orang yang lalai. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak menggunakan akal mereka. Mereka terancam dengan jahanam, naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah akal inilah yang mampu membedakan mana hak dan batil, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga orang yang berakal itu tidak mudah terjerumus kepada perkara syubhat ataupun perkara syahwat, kalau dia mampu untuk menjaga kecerdasan akalnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abi Dzar diingatkan soal nikmat akal ini dan mengatakan, ya Aba Dzar la aqlaka tadbir. Wahai Aba Dzar, orang tidak dikatakan berakal seperti orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berfikir dan mengatur. Jadi akal itu dianugerahkan Allah kepada kita supaya kita ini berfikir, supaya kita ini belajar dengan akal kita ini. Jangan sampai kemudian Allah memberikan akal kepada kita, akal kita tidak berfungsi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah yang dimaksud di sini tidak ada kecerdasan yang setara dengan kemampuan berfikir dan mengatur. Maksudnya adalah orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengatur akalnya, di mana akalnya itu bisa mengatur urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan agama. Ya, urusan dunia tentu dia tidak akan gegabah, dia akan hati-hati, dia akan berusaha untuk melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya. Seperti umpamanya seorang istri lah mudahnya. Kalau istri berakal, tentu dia bisa mengatur ekonomi suaminya, dia bisa menghemat uang yang diberikan suaminya, dia bisa mengatur uang belanja suaminya, dia bisa mengatur uang pendidikan anak-anaknya. Itulah orang yang cerdas. Dengan kecerdasannya dia bisa memanage akalnya, sehingga kemudian dia bisa mengatur sedemikian rupa untuk kehidupannya. Begitu juga urusan akhirat. Orang yang berakal tentu dia berfikir dan mengatur. Bagaimana caranya supaya sholat saya ini tidak terlambat? Bagaimana caranya supaya kita ini bisa bersedekah, mampu berpuasa, bisa berangkat haji, bisa membaca Quran, bisa berzikir, dan begitu seterusnya. Jadi dia gunakan akalnya untuk berfikir dan juga mengatur kehidupannya yang bisa mengambil manfaat dari kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama, la aqla ka at-tadbir. Tidak dinyatakan orang itu cerdas kecuali dia mampu menggunakan kecerdasannya untuk berfikir dan juga mampu mengatur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa pengaturan diri lebih utama daripada kecerdasan. Karena kecerdasan tanpa pengaturan diri tidak akan efektif. Karena pengaturan diri meliputi kemampuan untuk mengelola waktu, mengelola emosi,
dan tindakan mampu untuk senantiasa berfikir positif. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, wala wara'akal kaf, bahwa tidak ada yang setara dengan wara kecuali orang yang mampu menahan diri. Apa maksudnya? Wara itu kan kehati-hatian, Bu, dalam beragama. Itu disebut wara. Orang yang berhati-hati dalam beragama itu artinya wara. Dan menahan diri maksudnya al-kaf di sini bagian daripada wara. Maksudnya menahan diri dari hal-hal yang meragukan, atau menahan diri untuk tidak terjerumus kepada yang diharamkan agama, atau menahan diri dari perkara-perkara yang akhirnya dia mengikuti hawa nafsu dan syubhat. Intinya bahwa wara yang paling baik itu adalah orang yang mencegah dirinya untuk masuk ke dalam kemaksiatan. Saat ada keinginan berzina, dia urungkan, enggak mau saya. Saat ada keinginan bergibah, kemudian ibu memelangkahkan kaki, tak jadi, enggak maulah saya. Lebih baik saya di rumah saja, enggak perlu gabung gibah dengan tetangga. Saat kemudian kita hendak menyakiti orang, dengan lisan kita tak jadi kita bicara, takut tersinggung. Itu namanya menahan diri. Di saat orang mabuk kita tidak mabuk, di saat orang berzina kita tidak berzina, di saat orang judi kita tidak judi, di saat orang gibah kita tidak ikut gibah, di saat orang dusta kita tidak ikut dusta. Itulah yang disebut dengan hakikat wara, menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, wala wara'akal kaf, tidak disebut wara kalau dia belum mampu menahan dirinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, wala hasabaka husnil khuluq, tidak ada kedudukan tinggi melebihi tingginya akhlak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Islam ini mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Nabi itu suri tauladan yang baik, tentu dari akhlaknya yang layak dicontoh dan diikuti. Makanya kita lihat bahwa syariat-syariat umumnya yang disyariatkan kepada kita, contoh syariat Islam atau rukun-rukun Islam, itu kalau kita teliti, semua rukun Islam itu menyerukan kita untuk berakhlak. Di mana saat kita bersyahadat, isi syahadat itu memerintahkan kita untuk berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian saat kita salat, salat juga mengajarkan akhlak, karena Allah yang mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Saat Nabi SAW, saat Allah dan juga Rasul memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa, maka puasa juga melahirkan akhlak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana fi saumi ahadikum fala yarfas wala yaskhab, fa in qatalahu ahadun falyakul inimruun shaim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang puasa, maka barang siapa di antara kalian yang berpuasa, maka hendaklah dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor ataupun perbuatan keji. Kalau ada orang yang menyerangmu, mengajak bertengkar dan yang semacamnya, katakan kepada orang itu, saya lagi puasa. Lihat bagaimana puasa mengajarkan akhlak. Begitu juga zakat ataupun haji. Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, man hajjal baita falam yarfus walam yabsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang haji, dia tidak melakukan kefasikan ataupun ucapan-ucapan kotor saat pelaksanaan haji, maka dia pulang seperti anak yang baru dilahirkan. Atau saat Allah Subhanahu wa taala bicara soal zakat, bahwa zakat itu bisa membersihkan hati, yuzakkihim biha, bisa membersihkan hati manusia. Intinya bahwa rukun Islam itu semua memerintahkan kita untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwa
aku ini diutus kata Rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inilah secara global nasihat Rasul kepada Abu Dzar agar menggunakan akal sebaik-baiknya, dan akal terbaik adalah akal yang bisa berfikir dan mengatur. Kemudian yang kedua, agar senantiasa menanamkan sifat wara', dan wara' yang paling baik adalah berhenti dan menahan diri untuk melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga, bahwa kedudukan tinggi itu ada diletakkan dalam akhlak yang luhur. Ini wasiat yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar. Baik, kita akan lihat bukunya. Perhatikan bukunya, Bu. Hadis ini, kata pengarang, mencakup 3 pertanyaan atau 3 pernyataan, masing-masing mengandung ilmu yang agung. Pertama, kata beliau, penjelasan mengenai akal, pengaruhnya dan tanda-tandanya. Akal yang terpuji dalam kitab dan sunnah adalah kekuatan dan nikmat Allah, nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Dengan akal itu dia bisa berfikir tentang berbagai perkara yang bermanfaat serta berbagai ilmu dan juga pengetahuan. Dengan akal pula dia menjadikan dewasa dan mencegahnya dari perkara-perkara berbahaya dan juga perkara-perkara jelek. Bahkan keberadaan akal itu sangat dibutuhkan oleh seorang insan. Dia selalu membutuhkannya dalam setiap keadaan, dalam setiap urusan agama maupun dunia, karena dengannya dia dapat mengetahui hal-hal yang bermanfaat dan cara menempuhnya. Demikian pula ia dapat mengetahui kejelekan dan cara menjauhinya. Keberadaan akal itu dapat diketahui dari pengaruh-pengaruhnya. Namun Nabi SAW menjelaskan di sini tentang pengaruh akal yang baik. Rasul mengatakan, la aqla kat tadbir, tidak ada kecerdikan yang setara dengan kemampuan berfikir dan mengatur, yaitu kemampuan berpikir seorang hamba dalam mengatur urusan agama dan dunianya. Pengarang ingin mengatakan tentang besarnya nikmat akal, Bu. Karena dengan adanya akal itu kita bisa mengatur semuanya. Seorang presiden dia bisa mengatur rakyatnya karena dia punya akal. Kemudian para menteri yang membantu presidennya dengan lelah letih, mereka sanggup menyokong presidennya karena mereka punya akal. Termasuk suami dalam rumah, mendidik anak dan istrinya, dia sanggup melakukan itu karena dia berakal. Tapi kalau akalnya hilang menjadi gila, orang gila itu tidak bisa mengatur, Bu. Dia sendiri badannya diatur. Hanya orang yang mampu mengatur orang itu ketika akalnya berfungsi. Kemudian yang kedua, kata beliau, adapun kemampuan berfikir dalam urusan agama adalah berusaha mengetahui jalan yang lurus dan segala yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia berupa akhlak, petunjuk, adab, kemudian berusaha menempuhnya secara tertib. Rasul mengatakan, istainu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minad duljah wal qasda tablughu. Mintalah pertolongan kepada Allah di pagi hari dan sore, dan akhir malam berlaku kesederhanaan, niscaya kalian akan sampai tujuan. Artinya orang yang menggunakan akalnya dalam agama, dia tidak sembarang untuk mengakal-akali agama. Justru dia yang tunduk kepada agama. Dia tidak akan mengakal-akali Quran, justru dia tunduk kepada Quran. Dia tidak akan mengakal-akali sunnah, justru dia tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dalam urusan agama. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, telah berlalu penjelasan tentang hadis ini. Berikut penjelasan tentang jalan yang dibimbing Nabi SAW, bahwa jalan tersebut adalah jalan mudah yang akan mengantarkannya menuju Allah dan negeri kemuliaan dengan penuh kemudahan dan ketenangan. Demikian pula, jalan tersebut tidak menyebabkan seorang hamba kehilangan ketenangan dan perkara-perkara dunia sedikit pun. Bahkan sangat memungkinkan bagi hamba tersebut untuk mendapatkan 2 kemaslahatan, meraih kemenangan berupa 2 jenis kebahagiaan, dunia dan akhirat, dan kehidupan sejahtera. Kemudian kata pengarang,
Ya. Yang kedua di sini la wara'akal kaffi. Tidak dikatakan wara kecuali dia mampu menahan dirinya. Maksudnya menahan diri tadi saya sudah jelaskan, menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wala hasabaka husnil khuluq. Tidak ada kedudukan tinggi yang setara dengan akhlak yang mulia, karena akhlak inilah yang menghiasi manusia. Terkadang ada orang yang zahirnya ahli ibadah, salat, puasa, baca Quran, zikir, nampak dia habiskan waktunya untuk ibadah, tapi akhlaknya tidak bagus. Sesama tetangga bertengkar, sesama kawan buat masalah, memfitnah, menuduh dan yang semacamnya. Tidak ada gunanya itu amalan-amalan sunnah dibandingkan dengan akhlak yang baik. Karena walaupun seseorang itu mungkin kurang sunnahnya, yang penting wajibnya, tapi kalau dia punya akhlak itu lebih mulia dibandingkan orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin umrah, rajin mengerjakan yang sunnah-sunnah tapi akhlaknya tidak pernah diperbaiki. Makanya Nabi SAW pernah mencela wanita yang akhlak lisannya tidak baik kepada tetangganya, padahal dia ahli salat malam dan ahli puasa sunnah dan juga ahli sedekah. Tapi Rasul mengatakan wanita itu layak pantas masuk neraka. Na'udzubillah. Inilah diantara 3 wasiat Nabi SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baik, sampai di sini Bu. Satu hadis saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya kita buka tanya jawab. Kalau enggak kita tutup. Baik, kalau nggak ada, iya, baik. Jadi perselisihan dalam keluarga itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Karena tidak mungkin rumah tangga itu tidak ada yang berselisih. Keluarga Nabi saja berselisih. Tetapi perselisihan keluarga itu jangan sampai kemudian memutus silaturahim. Kalau kasusnya dulu mungkin ada seorang ibu yang punya anak, anaknya ini mungkin bandel, banyak salah, sudah menyakiti perasaan ibunya atau mungkin juga menyakiti fisiknya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada anak itu, akhirnya anak itu sadar dan ingin minta maaf kepada orang tuanya. Maka sebaiknya orang tuanya memaafkan anaknya. Kasih nasihat orang tuanya. Siapa tahu Bu, anak itu sadar, kemudian anak itu makin soleh, kemudian setelah anak itu besar dewasa menikah, akhirnya dia bisa merawat orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya meninggal, bisa saja dia wasilah menjadi orang tuanya bisa masuk surga dengan doa-doa istighfarnya. Kita tidak tahu masa depan anak-anak itu. Maka sebaiknya maafkan. Memaafkan dengan cara mendidik. Umpamanya baik ibu maafkan, tetapi umpamanya kasih pelajaran. Apa pelajarannya? Mama ingin tahu sampai di mana kesungguhan kamu berubah. Jadi ditarik ulur anak itu. Kalau umpamanya terus sama sekali tidak dimaafkan, dikhawatirkan anak ini menjadi jahat.
ataupun dia tidak sayang lagi kepada orang tuanya, maka sekali lagi kalau memang bisa dimaafkan, lebih baik dimaafkan. Karena sifat maaf itu bukan berarti kekalahan, tapi itu sifat terpuji. Jadi memaafkan sambil memberikan pelajaran, dan kita umpamanya sebagai bagian daripada keluarga itu ya kasih nasihat baik kepada anaknya untuk tidak durhaka lagi kepada orang tuanya. Kemudian juga nasihati orang tuanya agar mampu dan bisa memaafkan anaknya. Wallahu a'lam. Iya, alhamdulillah. Kalau kita ini melakukan banyak kesalahan di waktu muda, setelah kita tua, baru kemudian kita sadar kita ini penuh dengan dosa, maka kewajiban tobat itu sudah seharusnya. Memang kalau sudah tua apalagi bertobat. Dan tobat itu tidak satu kali, harus berkali-kali, yang disebut dengan tajdid taubah namanya, pembaharuan tobat. Dengan cara apa? Ya betul tadi Ibu sudah satu poin benar, memperbanyak istighfar. Tapi istighfar saja tidak cukup, Bu. Istighfar saja tidak cukup. Karena istighfar itu amalan lisan, tetapi harus juga diiringi dengan perbuatan. Makanya di antara syarat tobat itu bukan hanya sekedar menyesal telah melakukan perbuatan maksiat, tapi juga berjanji untuk tidak mengulang dan betul-betul meninggalkan dosa. Kemudian mengiringi perbuatan dosa yang dulu pernah dilakukan dengan kebaikan. Kalau dulu mungkin jarang sholat, ya sekarang harus rajin sholat sunnah. Kalau dulu sering meninggalkan puasa Ramadan gitu ya, maka memperbanyak puasa sunnah. Kalau dulu pernah mampu untuk haji tapi tak haji, sekarang hanya sanggup umroh, ya sudah umroh dulu. Kalau dulu jarang baca Quran, ya sudah sekarang rajinkan baca Quran, dan begitu seterusnya. Jadi tobat itu harus diiringi dengan perbuatan baik. Adapun sholat tobat itu dilakukan ketika kita melakukan dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa kemudian kita menyesal dan ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan sholat tobat, mau di siang, mau di malam, mau di sore, maka itu terserah. Tetapi tentu waktu terbaik ya sepertiga malam ya, karena sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia dan Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, siapa yang minta ampunku, ampuni dia. Jadi jelas nasnya Allah mengatakan kepada kita, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang minta ampun dari dosa-dosanya di sepertiga malam akhir, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Iya, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta